Martial Peak Novel 3472. Beberapa hari kemudian, semuanya tenang dan damai. Di depan gerbang dunia, Yang Kai menutup matanya dan tetap tidak bergerak. Tetapi fluktuasi hukum luar angkasa di tubuhnya terus-menerus bermanifestasi dan beresonansi dengan gerbang dunia. Ini menyebabkan Lao Ke, Yin, dan yang lainnya yang telah menonton dari bawah kagum. Tetapi pada saat yang sama, mereka diam-diam bersemangat. Situasi saat ini menunjukkan bahwa Yang Kai sangat mempelajari rahasia gerbang dunia. Dan jika dia ingin menerobos, dia mungkin benar-benar dapat melindungi gerbang dunia ini. Faktanya, keuntungan Yang Kai selama beberapa hari terakhir tidak kecil. Dia merasa bahwa penguasaan hukum luar angkasa telah meningkat dengan pesat, terutama ketika gerbang dunia tidak stabil. Dia mampu mengorek beberapa rahasia yang biasanya tidak bisa dia lakukan. Dan setiap kali dia melakukannya, dia akan mendapatkan beberapa wawasan. Ini memang tempat yang bagus untuk mengolah Space Force. Jika itu adalah gerbang dunia yang utuh, itu tidak akan memiliki efek seperti itu. Dan hanya gerbang dunia yang tidak stabil ini yang akan berguna baginya. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana melindungi gerbang dunia ini lagi. Alih-alih memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami misteri kekosongan dan menyerap nutrisinya. Meskipun wilayah iblis dan batas bintang adalah dua dunia besar yang berbeda dan hukum dunia sedikit berbeda, ketika sampai pada kekuatan spesifik hukum dunia, itu sama. Beberapa hari kemudian, meskipun Yang Kai tidak lagi memiliki niat untuk melindungi gerbang dunia, dia masih memiliki beberapa ide samar tentang cara melindunginya. Tentu saja, jika dia ingin menerapkan ide-ide ini, masih terlalu dini untuk melakukannya. Jadi dia perlu mempelajari rahasia gerbang dunia dengan hati-hati untuk mendapatkan kepercayaan diri. Pada saat tertentu, fluktuasi abnormal datang dari gerbang dunia di depannya, mengganggu keadaan yang telah dia pertahankan selama berhari-hari, menyebabkan dia bangun dari keadaan meditasinya. Dengan ekspresi muram, dia berteriak, "Bajingan!" Ekspresi Lao Ke dan Yin sedikit berubah saat mereka berdua terbang. Yang Kai berbalik untuk melihat mereka berdua dan berkata dengan ekspresi muram, "Pergi tanyakan ke Sen apa yang dia lakukan. Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, apa gunanya raja ini untuknya?" Situasi barusan jelas disebabkan oleh seseorang yang melewati gerbang dunia di sisi benua dataran biru. Jika tidak, gerbang dunia tidak mungkin menyebabkan gangguan sebesar itu. Lao Ke dan Yin menerima perintah itu dan dengan cepat terbang ke bawah. Memerintahkan beberapa orang untuk melewati gerbang dunia untuk menjelajahi benua dataran biru. Boya, di sisi lain, menatap Yang Kai dengan ekspresi gembira di wajahnya. Yang Kai memindahkannya ke tempat ini telah membuatnya sangat marah. Namun, sebelum Lao Ke dan Yin bisa memimpin pasukan mereka, seorang Raja Iblis terbang dari kiri. Sebelum Raja Iblis ini tiba, dia berteriak dengan keras, "Raja Agung, Tuan Ke Sen dalam bahaya. Tolong bantu kami." Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, dia bergegas menuju Yang Kai. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa menahan menyipitkan matanya ketika dia melihat bahwa Raja Iblis kelas menengah ini berlumuran darah dan memiliki banyak luka sedalam tulang di sekujur tubuhnya. Jelas, dia telah mengalami pertempuran sengit. Dan Raja Iblis ini tidak lain adalah bawahan Ke Sen yang dibawa ke benua dataran biru olehnya. Gangguan dari gerbang dunia barusan seharusnya disebabkan oleh orang ini. Mendengar ini, Lao Ke, Yin, dan yang lainnya juga menoleh. Yang pertama buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Raja Iblis kelas menengah mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, "Kami diperintahkan oleh Raja Agung untuk pergi ke benua dataran biru untuk menyegel gerbang dunia di sana. Selama beberapa hari terakhir, tidak ada yang terjadi. Tetapi hari ini, Blue Plain tiba-tiba mengirim 6 Raja Iblis tingkat tinggi dan ribuan bawahan untuk mengepung kami. Bawahan ini berada di bawah kedok Tuan Ke Sen dan kembali melalui gerbang dunia untuk memberitahu yang lain. Saya harap Raja Besar dan berbagai Tuan Besar dapat membantu menyelamatkan Tuan Ke Sen. Sebelum bawahan ini kembali, Tuan Ke Sen sudah terluka parah dan kemungkinan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Beraninya mereka, Lao Ke sangat marah dan menatap Yang Kai. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Meskipun dia sudah tua dan tidak memiliki semangat juang yang dia miliki ketika dia masih muda,
Itu tidak berarti dia tidak akan melawan bahkan jika seseorang menggertaknya. Kesen adalah Raja Iblis Cloud Shadow dan dapat dianggap sebagai salah satu rekannya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, mereka sedikit banyak membentuk semacam persahabatan. Sekarang dia telah terluka parah. Dia secara alami merasakan kematian. Selain itu, setelah bertahun-tahun, Blue Plains telah mengganggu Cloud Shadow Myriad Demon Cave, menyebabkan mereka kehilangan Myriad Demon Pills mereka. Hati Lao Ke dipenuhi dengan kebencian. Sekarang Yue Sang telah dikirim ke medan perang dua dunia. Cloud Shadow juga memiliki Yang Kai, Raja Agung, untuk mengambil alih situasi. Jika dia masih diganggu oleh orang lain, dia tidak akan lagi menjadi ras iblis. Jadi dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Raja Agung, Kesen pasti baik-baik saja. Benua Cloud Shadow. Tidak banyak Raja Iblis pangkat tinggi yang tersisa. Awalnya, hanya ada 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa di sini. Tetapi setelah Lai Kuang terbunuh beberapa hari yang lalu, hanya mereka bertiga yang tersisa. Jika sesuatu terjadi pada Kesen, siapa lagi di pihak Cloud Shadow yang bisa bertanggung jawab? Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai mencibir. Kalian semua mengumpulkan kekuatanmu dan datang ke sini. Raja dan Boya ini akan pergi duluan. Salah satu hal yang lebih merepotkan tentang gerbang dunia adalah bahwa setelah melewatinya, seseorang akan diteleportasi secara acak, kecuali mereka menggunakan semacam metode untuk menyatukan semua orang. Dalam hal ini, semua orang akan muncul di tempat yang sama setelah melewati gerbang dunia. Tetapi tidak mungkin untuk secara akurat berteleportasi ke lokasi tertentu. Jadi Yang Kai tidak berencana menunggu Lao Ke dan yang lainnya. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mengumpulkan orang-orang yang tersebar di sini. Dan karena situasi Kesen tidak jelas, dia secara alami harus pergi dan melihatnya. Ya, Lao Ke dan Yin keduanya menjawab serempak. Berpikir bahwa Raja Agung mereka benar-benar seseorang yang tidak takut akan masalah. Awalnya, mereka khawatir Yang Kai akan menjadi pemalu ketika dia mendengar bahwa ada 6 Raja Iblis tingkat tinggi yang menimbulkan masalah. Tetapi mereka tidak berharap dia begitu tegas. Memikirkannya, pria ini telah membunuh Lai Kuang hanya dalam beberapa hari setelah tiba di Cloud Shadow. Jika dia benar-benar takut akan masalah, mengapa dia bertindak seperti itu? Mereka tidak meminta apapun, hanya berharap untuk menyelamatkan Kesen dan melindungi sebagian besar pasukan Kesen. Dengan cara ini, bahkan jika pasukan Cloud Shadow mengalami beberapa kerusakan, itu tidak akan terlalu besar. Boya jelas menyadari keseriusan masalah dan tidak lagi memiliki mood untuk berdebat dengan Yang Kai. Jadi dia dengan cepat terbang. Yang Kai mendesak Kaisar Qi dan membungkusnya sebelum menyelam ke gerbang dunia. Dia tidak dapat mengontrol lokasi teleportasi gerbang dunia. Tetapi dia dapat memastikan bahwa dia dan Boya tidak akan dipisahkan. Dengan sekejap matanya, dia sudah memasuki benua lain. Benua dataran biru yang terhubung dengan Cloud Shadow. Mengangkat tangannya, dia memanggil kereta kepala harimau dan menaikinya bersama Boya, mendorongnya ke depan. Tempat di mana Kesen dan yang lainnya dikepung kemungkinan besar adalah tempat gerbang dunia dataran biru dan Cloud Shadow berada. Meskipun dia sendiri tidak tahu rute, ketika dia pertama kali tiba di sini, kereta perang sudah mengatur rute. Jadi kali ini dia hanya perlu mengikuti peta. Agaknya, tempat ini tidak terlalu jauh dari gerbang dunia. Setelah melewati gerbang dunia, meskipun seseorang akan secara acak diteleportasi ke lokasi tertentu, secara umum, itu berada dalam radius 1000 km dari sisi lain gerbang dunia. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi pada saat ini, itu nyaman untuk Yang Kai. Lagi pula, jika mereka terlalu jauh dari gerbang dunia, pada saat dia tiba, mayat Kesen sudah menjadi dingin. Merasakan niat membunuh Yang Kai, Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia menoleh untuk menatapnya. Hanya untuk menemukan bahwa senyum tipis muncul di wajah Yang Kai ketika dia bertanya, "Tuan, apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu dari kejadian hari ini?" Situasi di pihak Kesen benar-benar mengkhawatirkan. Jika Kesen mati, Cloud Shadow hanya akan memiliki 2 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa. Yang Kai menyeringai. Aku tertawa karena Blue Plains akhirnya mengambil tindakan. Boya tercengang. Kamu sudah tahu. Yang Kai meliriknya dengan santai.
Yue Sang dan aku punya keluhan. Meskipun dia dikirim ke medan perang dua dunia oleh Saint Venerable, dia masih mencoba semua yang dia bisa untuk mengambil nyawaku. Bahkan Lai Kuang diperintahkan untuk melakukannya olehnya. Apalagi benua dataran biru. Saya yakin Raja Iblis dari benua dataran biru semuanya telah menerima perintah Yue Sang. Jika mereka tidak menghargai kesempatan ini, mereka akan menjadi idiot. Arti di balik kata-kata ini sederhana, tetapi pikiran Boya kacau. Setelah memikirkannya dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia bertanya sambil berpikir, kamu mengirim ke Sen untuk menyegel gerbang dunia di sisi Blue Plains hanya untuk memprovokasi mereka. Sen adalah Raja Iblis Cloud Shadow. Namun dia telah mencampuri urusan benua dataran biru. Jika dia adalah Raja Iblis dari benua dataran biru, dia tidak akan hanya duduk dan menonton. Lagi pula, siapa yang bisa menanggung sesuatu seperti ini? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku ingin memprovokasi mereka. Raja ini benar-benar perlu menyegel gerbang dunia untuk menjaga kedamaian dan ketenangan. Hanya saja saya yakin mereka tidak akan bekerja sama. Dan begitu mereka bertindak, raja ini akan memiliki alasan untuk bertindak melawan mereka. Raja ini akan menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Jika tidak, raja ini tidak akan pernah bisa melindungi gerbang dunia dengan damai. Boya berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apakah kamu tidak mendengar laporan Raja Iblis bahwa 6 Raja Iblis tingkat tinggi dan 1000 bawahan dari pihak Blue Plains telah dikirim? Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi mereka? Kekuatan tempur kelas atas Cloud Shadow jauh berbeda dari Yang Kai. Tetapi ketika dia memikirkan kematian Lai Kuang malam itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Yang Kai mengandalkan bel raksasa itu. Bahkan sekarang, Boya tidak tahu bagaimana Yang Kai berhasil membunuh Lai Kuang. Pada saat itu, satu-satunya hal yang mencurigakan adalah bel besar. Diselimuti olehnya. Lai Kuang, Raja Iblis tingkat tinggi, tewas dalam waktu kurang dari beberapa saat. Banyak orang menduga bahwa penyebab kematian Lai Kuang begitu cepat adalah karena kekuatan bel. Hari-hari ini, ketika dia melecehkan Li Siqing, dia sengaja atau tidak sengaja bertanya tentang Yang Kai dan mengetahui bahwa dia adalah karakter terkenal di batas bintang. Adalah umum bagi yang lemah untuk menang melawan yang kuat. Tetapi Li Siqing tidak tahu banyak tentang Yang Kai. Sebagian besar pengetahuannya hanyalah desas-desus. Jadi dia tidak tahu bagaimana Yang Kai membunuh Lai Kuang hari itu. Melihat ke atas, Yang Kai tidak lagi ingin berbicara. Tetapi senyum di wajahnya menjadi lebih dalam dan misterius. Ini membuat Boya sangat kesal. Berpikir bahwa manusia memang seperti yang dikatakan rumor. Berbahaya. Ras yang seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Reaksi Yang Kai selanjutnya bahkan lebih aneh. Gerbang dunia terlihat jelas dari jarak beberapa puluh kilometer. Dan dia samar-samar bisa melihat banyak sosok bertarung di sana. Kemungkinan Sen dan bawahannya melakukan yang terbaik untuk melawan. Tetapi Yang Kai tidak berniat pergi untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, dia terbang di sekitar area yang luas. Bersambung.